Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Baju Yuli Syari sejak dini. Nah, buat bunda-bunda semua, kalau misalnya mau beli baju gamis anak, bisa langsung cek aja di website kami bajuyuli.com. Nah, perkenalkan saya Yuli, owner dari Baju Yuli. Di video kali ini saya bakal sharing-sharing lagi ke bunda-bunda semua tentang penyakit TB paru. Jadi ini adalah lanjutan dari vlog-vlog sebelumnya. Jadi di vlog pertama saya udah cerita ke bunda-bunda semua tentang diagnosis penyakit TB paru yang dialami oleh kedua anak saya. Yang di video kedua adalah saya udah cerita juga ke bunda-bunda semua tentang bagaimana sih pengobatan dari TB paru untuk anak balita. Nah, di video kali ini berarti part ketiganya ya, saya mau cerita pengalaman sembuh dari penyakit TB paru. Nah, buat bunda-bunda yang belum nonton dua video sebelumnya, saya saranin bunda tonton dulu yang video pertama dan video kedua, jadi biar nyambung ya bahasannya dengan video kali ini. Lalu disclaimer juga, saya ini bukan dokter atau tenaga kesehatan, jadi murni sharing pengalaman ini adalah berdasarkan dari saya sendiri mengurus anak saya, dua orang anak saya yang terkena sakit TB paru di usia yang balita. Oke bunda, kita mulai aja ya. Nah, setelah 6 bulan, alhamdulillah anak saya mengalami pengobatan TB paru, gak putus-putus tiap hari dikasih obat. Akhirnya di bulan ke-6 itu kami kontrol lagi ke dokter anak dan alhamdulillah qadarullah pengobatan anak saya dinyatakan selesai. Nah, kenapa bisa dinyatakan selesai? Jadi ada 3 faktor yang dari dokter anak lihat untuk anak saya itu. Yang pertama adalah selama 6 bulan pengobatan, alhamdulillah tidak ada efek samping bunda. Jadi untuk anak saya yang sulung ataupun yang bayi, nggak ada efek samping anaknya muntah-muntah berlebihan, atau anaknya jadi demam, atau anaknya sakit terus-terusan. Jadi alhamdulillah 6 bulan itu berlangsung lancar, tidak ada efek samping. Jadi dokter bilang, kita lihat nih, cek yang kedua, poin yang kedua. Nah, poin yang kedua adalah bagaimana daya tahan tubuh anak selama pengobatan. Qadarullah anak saya juga alhamdulillah nggak sakit-sakitan bunda. Jadi itu kerasa banget ya, kerasa banget setelah pengobatan itu dia kondisinya sehat, ceria, gak gampang sakit dibandingkan dengan sebelum pengobatan. Setiap bulan dikit-dikit pilek, dikit-dikit sakit, dikit-dikit diare, dikit-dikit muntah-muntah. Jadi, berulang seperti itu. Nah, selama 6 bulan ini alhamdulillah kondisi anak saya kedua-duanya sehat, ceria. Jadi dokter bilang kita lanjut nih ke parameter ketiga. Nah, parameter ketiga seperti apa? Berat badan anak naik atau enggak? Ini penting banget juga ya bunda. Nah, kalau yang saya rasa anak saya itu berat badannya alhamdulillah naik bunda. Jadi untuk anak sulung itu usianya saat itu 2 tahun, dia naik 2,5 kilo. Jadi selama 6 bulan berat badannya naik kurang lebih 2,5 kilo. Dan untuk anak saya yang kedua itu saat itu usianya masih 10 bulan, berarti bayi ya. Saat itu dia berat badannya naik 2 kilo. Jadi dari dokter bilang dari ketiga faktor itu, pertama tidak ada efek samping, kedua daya tahan tubuhnya bagus, yang ketiga berat badannya naik. Alhamdulillah akhirnya dokter menyatakan kalau anak saya sembuh dari penyakit TB paru. Wah bunda, kalau mungkin bunda-bunda di sini ada yang anaknya sedang pengobatan juga, ketika mendengar dokter bilang anaknya sudah sembuh bu, tidak usah dilanjutkan lagi pengobatannya, itu masya Allah bahagia sekali bunda, benar-benar sujud syukur. Alhamdulillah akhirnya anak kami dua-duanya sehat dari TB paru. Nah, lalu biasanya ditanyakan juga seperti ini, apakah nanti ketika di bulan ke-6 anak akan dironsen lagi? Nah, kalau misalnya bunda-bunda waktu itu anaknya didiagnosis TB paru, pasti akan dironsen dulu ya di bulan pertama itu untuk melihat apakah ada bercak atau enggak di paru-parunya. Nah, kalau saya di bulan ke-6 itu dari dokter tidak menyuruh untuk dironsen lagi. Jadi hanya dilihat dari 3 faktor yang saya sebutkan tadi, anak nggak perlu dironsen lagi karena pengobatannya sudah berjalan dengan lancar. Tapi di kasus yang berbeda, jadi di kakak ipar saya
dari dokternya menyarankan untuk anaknya di ronsen lagi. Jadi ini beda-beda juga sih Bunda, tergantung dengan dokter anaknya. Cuma kalau dokter anak saya tidak melakukan ronsen lagi, alhamdulillah. Jadi melihat 3 tanda yang tadi saya sebutkan tadi, anak-anak sudah dinyatakan sehat atau sembuh dari TB paru. Nah, buat bunda-bunda di sini yang anak-anaknya juga mungkin lagi didiagnosis TB paru atau sedang struggle nih untuk pengobatan TB paru, semangat ya Bunda. Bismillah, insya Allah kalau misalnya kita rutin ngasih obat, kita nurut apa kata dokter, anak Bunda juga bisa sembuh ya dari penyakit TB paru. Nah, ini ada lanjutan lagi, ada beberapa banyak pertanyaan yang masuk di YouTube ini juga dan di blog saya pribadi tentang penyakit TB paru anak ini. Mungkin saya bakal bahas langsung aja ya biar bunda-bunda mungkin merasakan pertanyaan yang sama bisa terjawab. Nah, yang pertama adalah gimana nih tips agar anak tidak muntah-muntah saat dikasih obat. Jadi kalau menurut dokter anak saya itu kalau misalnya saat pertama-tama awal-awal dikasih obat muntah itu wajar ya Bunda, mungkin anak juga masih penyesuaian. Cuma kalau tipsnya dari dokter anak saya itu adalah dikasih campuran pemanis obat. Kalau saya tuh nama pemanisnya Sirup Plus Bunda. Bunda bisa cek aja di toko obat atau di marketplace terdekat, pemanis obat namanya Sirup Plus. Jadi kalau anak saya dicampur pemanis obat itu biar nggak terlalu pahit ya, karena memang kan obat TB itu pahit. Jadi dengan dikasih pemanis, alhamdulillah anak lebih menerima obat dan jadinya nggak muntah-muntah lagi. Nah, yang kedua adalah apakah pengobatan TB ditanggung BPJS atau misalnya ditanggung KIS? Ya, pengobatan TB ini salah satu program pemerintah ya Bunda. Jadi memang pemerintah punya program wajib untuk pengentasan TB. Jadi kalau misalnya Bunda tidak ada biaya untuk berobat secara mandiri, bisa langsung mendaftarkan BPJS dulu Bunda, karena nanti akan ditanggung oleh BPJS. Kalau untuk saya sih waktu itu biayanya memang ditanggung pribadi, jadi lumayan juga sih kalau misalnya ditanggung pribadi ya Bunda, karena kan obatnya diminum setiap hari selama 6 bulan berturut-turut. Kalau misalnya ada kendala biaya bisa langsung dengan BPJS aja ya. Nah, yang ketiga adalah untuk tes mantuk itu biasanya di mana sih? Kalau saya itu waktu itu di rumah sakit. Cuma waktu itu sempat ada yang sharing juga, jadi bisa tes mantuk di puskesmas Bunda, dan biayanya terjangkau banget. Kalau menggunakan BPJS gratis, kalau misalnya nggak pakai BPJS 60.000. Jadi kalau misalnya Bunda pengen screening nih anaknya terkena TB atau enggak, pengen coba tes mantuk, mungkin bisa tanya dulu ke puskesmas terdekat. Yang keempat, apakah anak-anak yang terkena sakit TB boleh main sama teman-teman sebayanya? Boleh Bunda. Jadi kalau menurut dokter anak saya, anak-anak kecil itu tidak akan menularkan. Ya itu juga yang saya alami. Saya bingung ya kalau misalnya anak saya sakit, apakah nggak boleh main sama teman-teman ya? Karena kan takut teman-temannya tertular. Ternyata kalau misalnya anak-anak itu tidak akan menularkan, tapi kalau dewasa akan menularkan TB paru. Jadi insya Allah aman ya buat teman-temannya, anak-anak kita yang main bersama. Lanjut lagi, pertanyaan kelima adalah kalau misalnya kita ngasih obat terus kelewat itu gimana nih? Karena kan Bunda tahu semua ya kalau misalnya minum obat TB itu biasanya tiap pagi dan diusahakan konsisten. Kalau saya dulu biasanya jam 6 pagi sebelum anak-anak sarapan. Kalau misalnya kelewat seperti apa? Hal ini juga pernah terjadi. Jadi qadarullah saya lupa ngasih obat karena terlalu sibuk dengan hal yang lain. Akhirnya menurut dokter adalah kalau misalnya kita lupa baru inget jam 9 gitu ya, langsung dikasih saat itu juga Bunda. Jadi jangan sampai malah gak dikasih obatnya, cuma besoknya usahakan memang balik lagi ke waktu awal, yaitu jam 6 pagi. Oke, jadi usahakan untuk tetap konsisten. Kalau misalnya ternyata kelewat, langsung saat itu juga Bunda inget langsung kasih obatnya ke anak-anak Bunda. Oke. Terus pertanyaan yang keenam adalah kalau misalnya obatnya besar itu seperti apa? Jadi beda-beda ya Bunda. Kalau anak saya itu dapat obatnya bentuknya serbuk, jadi alhamdulillah memang memudahkan banget saat ngasih ke anak ya, karena memang usianya masih balita. Cuma ada beberapa juga memang obatnya yang dikasih dari puskesmas itu bentuknya tablet. Nah kalau misalnya anaknya susah minum obat bentuk tablet, jadi saran dari dokter adalah Bunda gerus dulu ya, digerus dulu sampai akhirnya serbuk, baru nanti dikasihkan ke anak, dikasih air sedikit atau dikasih pemanis, baru dikasihkan ke anak. Jangan sampai Bunda
patah semangat ya gara-gara anaknya malas minum obat, jadinya malah TB-nya nggak tuntas. Jadi ini kerjasama antara bunda dan juga anak, semoga biar anaknya sembuh dari penyakit TB. Nah, selanjutnya yang pertanyaan terakhir, kalau misalnya ternyata anak itu tertular dari orang dewasa sakit TB, tetapi orang dewasanya nggak mau berobat, nah apakah anaknya bakal pengobatannya maksimal atau enggak? Ini pernah saya tanyakan juga ke dokter. Jadi kalau misalnya anak sakit TB, yang dewasanya sakit TB itu semuanya harus pengobatan bunda. Kalau misalnya hanya anaknya aja yang pengobatan, kasihan sebenarnya, nanti orang dewasa malah bisa menularkan lagi ke anak. Kalau misalnya kebalikannya ya, yang dewasanya saja yang pengobatan, anaknya tidak pengobatan, itu juga bahaya buat anaknya, karena nanti takutnya penyakit yang ada di tubuh anak itu malah masih efek samping yang lebih, malah ngebuat jadi anaknya daya tahan tubuhnya lebih lemah atau malah jadi menimbulkan penyakit-penyakit yang lain, karena itu tidak diinginkan. Jadi kalau misalnya ada yang dewasa sakit TB, yang anaknya sakit TB, semuanya harus pengobatan sampai tuntas, minimal selama 6 bulan. Oke. Nah, tambahan lagi ada juga yang nanya apakah pengobatan itu hanya 6 bulan aja atau misalnya bisa lebih singkat atau lebih lama. Jadi tergantung lagi dengan gimana anak kita merespon obat bunda. Kalau dari dokter ya, jadi alhamdulillah anak saya hanya 6 bulan saja, karena selama 6 bulan itu lancar pengobatan, minum obatnya. Cuma ada juga yang memang diperpanjang, mungkin karena anaknya bolong-bolong minum obatnya, terus misalnya ketika minum dimuntahin terus obat-obatnya, jadi nggak masuk si obatnya ke dalam tubuh anak itu. Jadi ya itu tergantung dengan kondisi klinis anaknya lagi. Oke, itu aja bunda sharingnya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, kalau misalnya bunda sedang struggle nih, semangat ya, bismillah, semoga Allah mudahkan pengobatan anak-anak bunda semua untuk sembuh dari penyakit TB. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.